Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Cerita pelatihan dengan Hashira dipastikan telah selesai, karena sesi pelatihan telah selesai, sang raja terakhir yang dinanti-nanti kehadirannya akhirnya muncul. Dengan momentum bak sinetron India yang disiarkan di Indosiar, Kibutsuji Muzan akhirnya datang ke kediaman Oyakata. Singkat cerita, lewat percakapan Oyakata dengan Muzan, Oyakata bertanya, "Muzan, apa mimpimu? Apa mimpi yang ingin kau lihat dari hidup selama 1000 tahun?" Muzan terdiam, dan Oyakata langsung menjawab, "Biar ku tebak, kau pasti bermimpi untuk bisa hidup abadi, bermimpi mempunyai hidup yang kekal." Dan Muzan akhirnya menjawab, "Tepat seperti apa yang kau katakan. Dan mimpi itu sebentar lagi akan tercapai ketika aku mendapatkan Nezuko." Oyakata membalas, "Mimpimu takkan pernah terwujud, Muzan." Muzan bertanya, "Oh, sepertinya engkau cukup yakin dengan persembunyian Nezuko. Tapi perlu kau ingat, aku masih memiliki waktu yang banyak." Oyakata membalas, "Sepertinya engkau salah menafsirkan perkataanku, Muzan. Aku tahu apa itu keabadian. Yang dinamakan keabadian adalah perasaan seseorang. Perasaan seseorang adalah bentuk dari keabadian yang takkan pernah musnah. Seperti contoh adalah pemburu iblis. Walaupun dalam kurun 1000 tahun mereka mengejar iblis dan bahkan sampai menimbulkan banyak korban jiwa, tapi pemburu iblis tidak hilang. Semangat mereka masih tetap ada. Dan perasaan yang kau sebut konyol itu adalah bentuk dari apa yang kau sebut sebagai keabadian. Mungkin engkau tidak tahu, tapi engkau telah lama mengusik seekor harimau dan naga yang tertidur. Saat ini, mereka telah menatapmu untuk waktu yang cukup lama. Dan satu hal terakhir, jika kamu mati, semua iblis pasti akan musnah juga. Benar, bukan?" Muzan langsung terdiam. Lalu Oyakata bertanya, "Apa tebakanku terbukti benar?" Dan Muzan mulai ke-trigger. Dan di saat yang bersamaan, para Hashira satu persatu mulai berlarian ke kediaman Oyakata. Namun, entah mengapa di sini, Gyomei malah tidak terlihat. Saat para Hashira dikit lagi sampai di TKP, sayangnya Muzan telah melakukan serangannya, membuat seisi kediaman Ubayashiki dilahap kobaran api, dan membuat para Hashira hanya bisa terdiam sambil menatapi kediaman Oyakata yang terbakar. Kemudian dari ledakan itu tiba-tiba muncul Muzan yang entah mengapa di sini tubuhnya pada hancur. Dan kalau menurut apa yang Muzan katakan, hal ini ada kaitannya dengan rencana Oyakata yang punya niat untuk memperlambat regenerasi milik Muzan. Muzan yang diberi serangan kejutan seketika mulai was-was dan melihat sekelilingnya. Dan tepat ketika Muzan asik berpikir, seketika tubuhnya malah tersegel oleh teknik darah iblis. Kemudian saat Muzan mencoba untuk menyerap teknik itu, taunya malah ada Tamayo. Tamayo berkata, "Gimana tuh rasanya menyerap obat yang bisa ngebuat lu jadi manusia kembali?" Muzan yang diprovokasi mulai melakukan serangan balik. Dan tepat ketika Muzan benar-benar terpojokan, Himejima akhirnya muncul, menghantamkan senjatanya, lalu membuat tubuh Muzan hancur sebagian. Balik ke flashback, jadi rupanya alasan kenapa Gyomei nggak ikutan lari bareng para Hashira dikarenakan Gyomei telah diamanatkan oleh Oyakata untuk menjalankan suatu rencana. Balik ke pertempuran, di mana Muzan mulai bangkit kembali. Karena udah bangkit lagi, Gyomei pun berniat untuk nyerang lagi. Ketika Muzan menggunakan tekniknya, Gyomei dengan keren menghalau semua serangannya. Dan salah satu Hashira yaitu Sanemi akhirnya datang juga ke TKP. Dengan murka yang begitu besar akibat kematian Oyakata, Sanemi mulai mengeluarkan katananya. Lalu dibarengi dengan Kocho dan Tokito yang muncul bersamaan. Kemudian ada Mitsuri, Higuro, Giyu, dan Tanjiro.
Dengan dipimpin oleh Gyomei, para Hashira akhirnya mulai mengelilingi Muzan di sekitar. Lalu saat semua orang tengah bersiap melancarkan serangan andalannya, taunya Muzan malah tersenyum. Dikarenakan Muzan telah menunggu sebuah momen di mana dia akan membawa para Hashira untuk masuk ke dalam domain kuil miliknya. Dan ternyata jangkauan dari domainnya itu nggak hanya sebatas menyebab para Hashira doang, tapi semua orang yang bahkan di kutub utara pun juga ikutan masuk ke dalam domain milik Muzan. Di dalam domain ini, entah mengapa Zenitsu terasa kayak keren banget gitu. Awalnya terlihat kalau Zenitsu masih make mode turu, tapi secara mengejutkan matanya mulai terbuka. Dilihat dari tatapan matanya yang dingin, harusnya sih mode turunya udah bisa Zenitsu kendalikan. Dan dari banyaknya para Hashira yang turun ke bawah, hanya Tanjiro doang yang Muzan notice kehadirannya. Dan dilihat dari banyaknya pintu yang tertutup, sepertinya Tanjiro dan para Hashira harus terlebih dahulu mengalahkan para iblis di lantai bawah. Dan setelah semuanya beres, barulah saat itu pertempuran dengan bos terakhir yaitu Muzan akan dilakukan. Gila sih, vibes raja terakhirnya dapat banget nggak sih? Pantesan aja nih, katanya pertempuran Hashira melawan Muzan itu akan dibagi ke dalam 3 part movie. Ternyata alasannya memang karena masih sangat panjang banget gitu perjalanannya buat mereka untuk bisa mencapai puncak menara dan bertemu dengan Muzan. Dan ya, sayangnya episodenya terhenti di sini. Oke, gitu aja sih untuk pembahasan Kimetsu no Yaiba Season 4 versi cerita Hashira. Ya, walau dari pembahasannya sangat singkat, tapi semoga aja masih bisa kalian nikmati ceritanya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!